Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda dari kelas AKP 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum sebagai bentuk pemenuhan untuk tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, yaitu nikmat umur, sehat, iman, serta nikmat Islam. Tidak lupa juga kita haturkan salawat salam untuk Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum tentang pernikahan dini pada remaja. Topik seperti ini bukan suatu hal yang baru untuk diperbincang, sering diangkat dalam berbagai seminar maupun diskusi. Bahkan juga sering dibicarakan oleh media massa, baik media elektronik maupun non-elektronik. Masalah ini memang sebagai suatu hal tema yang sangat laris mengundang peminat. Maka, tidak mengherankan jika sekalipun hal ini sering dibahas, selalu ramai dan mendapat perhatian khususnya dari kalangan anak muda. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Banyak remaja zaman sekarang yang menikah di usia muda karena hamil di luar nikah. Perilaku seks bebas yang dilakukan remaja modern baik dengan pasangannya maupun kekasih gelapnya telah menambah kasus remaja hamil di luar nikah. Solusi persoalan ini diantara lain adalah menggugurkan kandungan atau membesarkan kandungannya lalu membuang bayi setelah melahirkan. Dan lebih parah adalah menikahkan anak itu sebelum kandungannya membesar, yang lebih dikenal dengan MBA, Married by Accident. Dalam kesehatan dan psikologi, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20 sampai 25 tahun atau antara 25 sampai 30 tahun. Di bawah umur itu kecepatan, jadi precox, matang sebelum waktunya. Perempuan sebaiknya menikah di atas umur 20 tahun dan sebelum umur 35 tahun. Karena di umur tersebut, proses sistem reproduksinya sudah matang atau sudah untuk melakukan hubungan seksual. Menikah memang dianjurkan dalam Islam, terutama mereka yang masih muda. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah, karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Memang banyak sekali orang yang menganjurkan untuk menikah di usia muda dengan disertai beragam dalil serta contoh. Untuk beberapa kasus dan kondisi, bisa saja menjadi solusi yang tepat, tetapi bukan merupakan salah satu solusi. Bahkan bila salah perhitungan, bukan solusi yang kita dapat, melainkan masalah baru. Karena itu, Rasulullah SAW pun menganjurkan para pemuda untuk menikah dengan lebih menyebutkan bila sudah mampu dan siap. Hadis itu pun juga menjelaskan bagaimana belum siap, yaitu disunahkan untuk berpuasa. Artinya, menikah muda memang sebuah solusi pada suatu kasus, tapi bukan berarti berlaku pada semua kasus. Ada kondisi tertentu di mana seseorang memang belum siap untuk pernikahan, karena itu ada solusi lain yang ditawarkan dalam hadis itu. Adapun dampak pernikahan dini yang dapat dilihat dari kesehatan reproduksi, yaitu yang pertama, dampak psikologis. Pada usia pernikahan terjadi di bawah umur 20 tahun, dalam keadaan belum matangnya mental seorang remaja, akan mempengaruhi penerimaan remaja belum siap menerima kehamilan, merasa tersisih dari pergaulan karena belum mampu membawa diri, dan terkadang perasaan tertekan karena mendapat cacian dari keluarga. Selain itu, pernikahan dini berdampak negatif pada keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan oleh kondisi psikologi yang belum matang sehingga cenderung labil dan emosional. Yang kedua adalah dampak biologis. Anak secara biologi, alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan.
Yang selanjutnya adalah dampak sosial. Dampak sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki bias gender, yaitu yang menempatkan perempuan pada posisi rendah. Kondisi seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan menimbulkan kekerasan pada perempuan. Itu selanjutnya adalah dampak fisik. Dalam hal ini terjadi dampak fisik pada ibu dan janin, yaitu kematian ibu, pendarahan, lemahnya serviks, dan kelahiran bayi kurang bulan. Berat badan bayi pun lahir rendah. Yang selanjutnya adalah dampak pendidikan. Pendewasaan usia kawin ada kaitannya dengan usaha memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan sempurna dalam mengarungi bahtera hidup. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 dijelaskan, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kenapa kasus ini saya angkat, yaitu tentang pernikahan dini? Karena saya sendiri telah melihat bagaimana kondisi di lingkungan saya, yang mana masih banyak anak-anak yang berusia 14 sampai 19 tahun sudah menikah, bahkan hamil. Sebenarnya ini kembali lagi bagaimana pola orang tua dalam mendidik anak. Salah satu hal menjerumuskan mereka adalah pacaran. Di sini orang tua terlihat seperti menormalisasikan hal tersebut, yaitu pacaran. Padahal pacaranlah yang menjerumuskan anak-anak muda ke dalam seks bebas, dan akhirnya banyak kasus yang terjadi, yaitu kasus pernikahan dini. Saya sendiri pun sebenarnya sangat dengan nasib anak-anak muda. Terutama yang sangat dirugikan di sini adalah anak-anak perempuan. Mereka masih sekolah, masih pada tahap belajar, dan akhirnya putus sekolah dan menikah. Kondisi tersebut sebenarnya bukan untuk menyelesaikan masalah, yang mana pada suaminya yang masih anak-anak juga belum terlalu siap untuk mencari nafkah dan masih bergantung pada orang tua mereka. Di sini kita kembali lagi bagaimana cara orang tua mendidik anak. Seharusnya orang tua melarang anaknya untuk berpacaran, apalagi pada masa-masa sekolah. Kebanyakan kasus ini terjadi pada masa anak SMP dan SMA, yang mana mereka tuh masih menganggap pacaran itu hal yang menyenangkan, merupakan hal yang wajar dan harus mereka lakukan. Kalau mereka tidak berpacar, berarti mereka menganggap mereka tidak ada yang suka atau tertarik dengan mereka. Jadi diharapkan bagi para orang tua lebih memperhatikan pergaulan anaknya, apalagi anak perempuan. Itu lebih harus diwaspadai ya. Karena berjayanya sebuah negeri itu bagaimana pendidikan. Kalau banyak anak yang menikah di usia muda, otomatis mereka akan berhenti pada pendidikan mereka dan mengurus rumah tangga, yang mana mereka sendiri pun belum siap untuk melakukan hal itu, dan terpaksa dan harus menyiapkan mental yang lebih kuat. Padahal sesungguhnya anak-anak masih pada tahap belajar dan masih punya peluang yang besar untuk memajukan tingkat ekonominya dengan belajar dan menempuh pendidikan yang lebih baik. Baiklah, sekian dari kultum saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.